Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Jumat 8 Oktober 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 11 ayat 15 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Sekarang penguasa dunia ini dibuang keluar, sabda Tuhan. Dan bila aku telah ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus mengusir setan, ada beberapa orang yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, kepala setan. Ada pula yang mencobai dia dan meminta tanda dari surga. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jika iblis juga terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimana mungkin kerajaannya dapat bertahan? Sebab kalian berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusir setan? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, amanlah segala miliknya. Tetapi jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagikan rampasannya. Barang siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan barang siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia mengembara di tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Dan karena tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan tinggal di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta kita. Peristiwa pembukaan PON di tanah Papua membuat saya berlinang air mata. Upacara pembukaan yang dilangsungkan dari stadion terbesar dan terbagus Asia Pasifik membuat saya sungguh terharu, kagum karena ajang terbesar olahraga di Indonesia dapat terlaksana di bumi cendrawasih. Bahkan Bapak Presiden sendiri yang membukanya. Prestasi dan catatan sejarah ini rasanya akan dikenang oleh anak bangsa, juga oleh saya pribadi. Namun segala hal yang positif ini masih juga ada yang mencibir. Dibilang pencitraan lah, dibilang menghambur-hamburkan uang negara, kurang ini dan itulah. Dasar orang syirik tanda tidak mampu, selalu berpikir negatif hingga tidak pernah bisa mengapresiasi segala yang baik. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini dikisahkan bahwa Yesus menyembuhkan orang dan mengusir setan-setan. Namun orang banyak menyaksikan kuasa Yesus datang dari Allah. Sebaliknya mereka menuduh bahwa Yesus kerasukan Beelzebul, kepala setan, dan mengusir setan-setan dengan kuasa jahat. Sadis ya. Orang berbuat baik malah dituding dengan penghakiman keji macam itu. Namun Yesus tetap berkarya, mewartakan kabar baik dan melakukan mukjizat-mukjizatnya.
Yesus mencoba meyakinkan orang banyak itu dengan berfirman, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Yesus ingin menyadarkan orang banyak bahwa kuasa yang ada padanya adalah dari Allah. Dan Yesus pun mengajak orang banyak agar mengalami kuasa Allah yang menyelamatkan itu. Yesus mengingatkan bahwa iblis senantiasa mengembara dan akan kembali dengan intrik yang semakin penuh siasat dan lebih jahat lagi. Untuk itu kita perlu waspada. Sahabat setia gowor yang dikasih Tuhan, menjadi pribadi yang selalu negative thinking membuat orang tidak mampu melihat kebaikan Allah dalam hidup ini. Yuk, kita senantiasa berpikir positif agar kita mampu untuk bersyukur dan melihat karya baik Allah dalam hidup ini. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.